Halo guys, masih bersama saya di channel Kompo Gratitude. Di video kali ini saya akan membahas cara menjalankan TikTok Ads secara terstruktur, mulai dari konsep dasar hingga strategi agar iklan berjalan optimal. TikTok Ads saat ini menjadi salah satu strategi pemasaran digital yang paling efektif, terutama untuk menjangkau audiens baru. TikTok Ads adalah platform perikanan berbayar yang memungkinkan bisnis atau personal brand menampilkan konten ke target audiens tertentu. Beberapa objektif utama di TikTok Ads antara lain yaitu video views, traffic, followers, dan conversion. Untuk pemula disarankan memulai dari video views ataupun traffic. Struktur konten iklan yang efektif. Iklan TikTok yang baik memiliki 3 elemen utama. Yang pertama ada hook di 3 detik pertama, kemudian penyampaian value atau solusi, dan yang terakhir yaitu call to action atau CTA yang jelas. Garis besar proses setting iklan, prosesnya meliputi pemilihan objektif, pengaturan audiens, penentuan budget, dan evaluasi performa iklan secara berkala. Namun ada beberapa kesalahan yang sering terjadi atau kesalahan yang paling umum terjadi adalah fokus pada setting tanpa memperhatikan kualitas video serta menghentikan iklan terlalu cepat. Oke, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update dengan video-video terbaru lainnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke dashboard TikTok Ads Manager ya. Teman-teman bisa akses di adstiktok.com di sini ya. Nah, selanjutnya dari sini nanti kita bisa untuk klik ataupun pilih opsional campaign atau kampanye. Selanjutnya teman-teman harus membuat campaign-nya terlebih dahulu ya. Yang mana campaign itu tujuannya untuk membuat objektif beriklannya gitu ya. Kita bisa klik buat di sini. Ketika kita klik buat di sini, nanti kita akan diarahkan di dashboard campaign kita yang mana di sini sudah banyak pilihan. Dan kalau teman-teman jualannya ada di TikTok Shop, itu teman-teman bisa pilih yang namanya penjualan di sini. Oke, kemudian kita bisa pilih yang namanya TikTok Shop gitu ya. Kemudian setelah semuanya kita setting ya di penjual produk dan di TikTok Shop-nya, selanjutnya kita masuk ke tahap setting ad groupnya ya. Setelah kita setting campaign dan juga ad groupnya ya, teman-teman bisa langsung saja diisi nama campaignnya ya, dan juga tanggalnya teman-teman bisa tulis di situ ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik lanjutkan di sini ya. Selanjutnya kita akan dibawa ke bagian ads group, yang mana ads group nanti ada beberapa pilihan. Yang pertama ada video shopping ads, kemudian ada live shopping ads, dan juga ada product shopping ads. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang video shopping ads ya, karena kebanyakan ketika kita iklan di TikTok Ads itu adalah video shopping ads ya. Dan jangan lupa tokonya juga disatukan di atasnya tadi ya. Selanjutnya kita scroll ke bawah ya, dan di sini kita bisa lihat di sini ada demografis, yaitu lokasi, usia, gender, dan juga bahasa ya. Ini nanti kita akan setting terlebih dahulu ya, karena ini ada targeting dari TikTok Ads-nya. Teman-teman harus paham ya, kira-kira produk teman-teman itu fokus atau berada di Indonesia atau cuma di pulau-pulau tertentu saja, atau bahkan di kabupaten atau di kota-kota tertentu saja. Bahkan ini spesifikasinya bisa regional ataupun lokal ya. Kemudian teman-teman harus mengidentifikasi usia yang sesuai target produk dari teman-teman ya. Jangan sampai kita menargetkan produk yang tidak sesuai dengan usianya. Misalnya teman-teman jualan fashion ya, dan ini yang laris itu di umur atau di usia 18 sampai 35 atau bahkan sampai 44 tahun. Tapi ketika teman-teman jualan kacamata rabun ataupun plus ya, itu pasti yang ramai di usia 45 sampai 55 tahun ke atas ya. Nah, kemudian untuk gender juga seperti itu ya. Kalau teman-teman jual skincare untuk wanita, tentu gendernya juga kita harus pilih wanita ya. Tapi
ketika kita menjual produk-produk yang bisa dipakai pria ataupun wanita, kita bisa pilih yang tanpa batas. Dan selanjutnya ada minat dan perilaku ya teman-teman. Minat dan perilaku itu adalah sesuatu yang istilahnya orang lain atau audiens kita itu mengerti atau suka dengan minat itu atau perilaku itu. Orang punya kecenderungan. Nah, di minat itu ada beberapa contoh. Ternyata ada orang yang minat selebritas, orang yang suka dengan anime, orang yang suka dengan astrologi, dan sebagainya. Itu bisa dijadikan referensi. Kira-kira kalau produk kita tentang traveling, itu masih relevan. Kemudian ketika orang-orang suka dengan kecantikan, ketika kita jualan skincare, itu bisa kita pilih minatnya kecantikan dan perawatan diri di sini. Jadi ini ada teknik-tekniknya untuk meriset minat dan perilaku. Kemudian untuk perangkat nggak usah disetting, jika produk teman-teman itu bisa dipakai buat semua orang, baik perempuan maupun laki-laki. Tapi jika teman-teman jualannya ataupun developer, contoh apps mobile khusus aplikasi mobile untuk Android, kemudian OS-nya berapa, itu teman-teman bisa pilih. Tapi kalau tidak, ya udah ini bisa pilih tanpa batas. Kemudian untuk memaksimalkan anggaran, itu biasanya saya itu ada di sini ya. Untuk anggaran harian kita bisa pilih minimal untuk di TikTok Shop itu 100.000 ya. Kita tulis 100.000 di sini. Oke, kemudian jadwalnya kita akan jalankan iklan grup terus menerus saja. Untuk tujuan pengoptimalan itu ada beberapa pilihan ya teman-teman. Jadi ada beberapa pilihan untuk tujuan pengoptimalan. Pilihan yang pertama itu bisa kita pilih yang pendapatan kotor. Kemudian kita juga bisa pilih yang pembelian ataupun mulai check out. Kalau saya, jika pilih video shopping ad, biasanya saya pilih yang pembelian. Jadi bukan pilih yang pendapatan kotor ya teman-teman. Sementara CPA-nya kita tidak setting terlebih dahulu ya. Karena kalau ini ketika pas testing di setting, yang terjadi iklannya itu akan lambat ya teman-teman. Jadi kalau kita setting di ads group, kemudian setelah itu kita lanjutkan di sini, nanti akan masuk yang namanya ads kreatif ya. Ads kreatif kalau kita contoh menambahkan produk, kita menambahkan produk juga bisa ya. Contoh seperti ini, kita bisa menambahkan produk di sini ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan postingan TikTok, ataupun ketika kita sudah punya afiliator, kita bisa pilih postingan afiliasi. Contohnya postingan TikTok, nanti tinggal pilih video-video yang sesuai ya, yang sesuai dengan videonya apa gitu ya. Itu nanti ketika sudah ya, teksnya itu kan akan secara otomatis mengisi sesuai dengan video yang kita pilih. Selanjutnya teman-teman bisa klik tayangkan semua. Ketika teman-teman sudah klik tayangkan semua, itu nanti iklannya akan direview, kemudian TikTok akan memutuskan apakah iklan ini bisa tampil atau tayang di TikTok atau tidak gitu ya. Jadi kesimpulannya, ketika kita akan beriklan di TikTok Ads Manager, meskipun kita masih pemula, yang pertama kita harus setting campaign-nya, yang mana kita ngasih tujuan beriklannya atau objektif beriklan, kita pilih penjualan atau produk sales, yang mana kita fokuskan ke TikTok Shop. Kemudian setelah campaign, kita buatkan ads group-nya, yang mana di ads group itu kita bisa setting budget ataupun targetingnya, mulai dari lokasi, usia, sama gender, ataupun minat dan perilaku. Kemudian setelah itu kita baru masuk di ads-nya atau ads kreatif, kita pasang video atau produknya di sini, baru kita bisa menayangkan semua iklan di TikTok Ads itu. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe dan tinggalkan komentar untuk topik lanjutan yang ingin teman-teman pelajari. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.